Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita akan melakukan wawancara dan telah hadir di siang hari ini narasumber kita yang bernama Pak Rizkan. Selamat siang Pak Rizkan. Apa kabar? Saya sangat baik, insyaallah. Baik, mari kita langsung saja mulai wawancara ini yang bertemakan bahasa Arab. Beliau ini sebagai aktivis bahasa Arab di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Bapak Rizkan, sebagai seorang aktivis bahasa Arab di STAI As-Sunnah, kampus STAI As-Sunnah ini, bagaimana pendapat Bapak tentang bahasa Arab? Mari kita mulai dengan apa itu bahasa Arab yang Bapak ketahui. Silakan dijawab. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih pada wartawan telah bertanya. Jadi tentang masalah bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini sangat penting bagi umat muslim, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa untuk mengetahui Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan kitab-kitab para ulama. Yang mana kitab-kitab para ulama, Al-Quran dan hadis itu semua berbahasa Arab. Jadi penting kita untuk belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini semua penjuru banyak yang mempelajarinya untuk agama mereka, agar mereka bisa lebih memahami secara mendalam tentang agama mereka. Jadi pertanyaan yang kedua adalah siapa yang paling berhak dan paling dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab? Ya, yang paling berhak untuk belajar bahasa Arab yaitu sebetulnya setiap muslim, karena setiap muslim itu penting untuk belajar bahasa Arab, karena setiap ibadah itu banyak yang dalam bahasa Arab, seperti solat yang 5 waktu dalam satu hari itu setiap apa yang kita bacakan itu pakai bahasa Arab. Dan yang pentingnya bagi kita untuk memahami apa yang kita bacakan agar solat kita bermanfaat bagi hati kita. Kita memahami dengan memahami bahasa Arab. Bagaimana kita memahami kalamullah, akan tetapi kita nggak paham bahasa Arab? Memang nggak diwajibkan semua, akan tetapi hal-hal yang penting saja, itu pada hal yang sholat tidak terlalu mendalam, yakni sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dalam hal ibadah. Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kepada siapa seharusnya kita mengajarkan bahasa Arab itu? Untuk diajar bahasa Arab itu diajarkan kepada orang-orang yang khususnya pada penuntut ilmu, karena penuntut ilmu ini sangatlah penting bahasa Arab untuk dipahami terlebih dahulu, karena untuk memahami teks-teks Al-Quran dan untuk menghafali juga lebih kuat dengan memahami bahasa Arab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang tepat dan efektif dalam belajar maupun mempelajari maupun mengajarkan bahasa Arab? Cara yang efektif untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah dengan mentadbiknya, yaitu mempraktekkannya. Karena bahasa ini yang hanya seharusnya untuk dipraktekkan, karena dengan mempraktekkan bahasa itu lebih cepat untuk dipahami dan lebih cepat melekat di dalam pikiran kita untuk mudah dipahami.
apalagi dengan lingkungan yang mendukung ya. Lingkungan kita buat lingkungan bahasa Arab, atau kita pergi sendiri merantau ke Madinah sana, bagian Arab. Kemudian bagaimana cara yang efektif dan tepat dalam mengajarkan bahasa Arab kepada orang yang baru pertama kali belajar bahasa Arab? Cara yang efektif yaitu dengan mempraktikkannya, dengan memperagakannya, seperti dengan alat peraga, seperti berjalan, seperti kata-kata benda kita tunjukkan langsung atau kita pegang langsung, kita praktekkan sehingga dia paham, langsung tergambar di dalam pikiran. Kemudian bagaimana sikap Bapak Rizkan melihat zaman sekarang anak muda itu enggan untuk mempelajari bahasa Arab, bahkan terkadang malu untuk mempelajari bahasa Arab. Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi remaja yang berperilaku seperti ini? Ya, sikap kita harus kita sadarkan kepada mereka bahwasanya sangatlah penting bahasa Arab itu bagi agama kita. Mungkin barangkali mereka enggan dikarenakan tujuan mereka tidak sampai ke situ. Jadi sebagai kita yang telah mempelajarinya, marilah kita mengajak kawan-kawan kita, adik-adik kita dan di bawahan kita untuk mempelajari bahasa Arab dan memberikan keutamaannya, betapa pentingnya. Maka ketika kita sampaikan keutamaan dan kepentingnya, maka mereka tumbuh di dalam benak mereka untuk mempelajarinya. Masya Allah. Baiklah pemirsa yang ada rahmati Allah dimanapun Anda berada. Hasil kesimpulan wawancara ini adalah bahasa Arab itu sangat penting, terutama khususnya para penuntut ilmu. Bahasa Arab itu sangat penting untuk mempelajari agama Islam, karena bahasa Arab merupakan kunci dari ilmu pengetahuan Islam. Dan ilmu pengetahuan Islam itu berasal dari Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan semangat kita dalam belajar bahasa Arab, kemudian mempraktekkannya dalam mempelajari ilmu agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.